Oke, kita bahas kimia ya. Maaf ya kimia terakhir dan di hari yang tidak sama karena kemarin nggak sempat, udah pagi, sudah berbunyi ayamnya. Dimana aku harus segera tidur karena sudah pagi. Ya harusnya tidurnya itu malam dan sudah pagi. Ini aku benerin dulu posisinya. Apakah bisa? Ups, gagal. Yo maaf ya. Nah udah gini aja. Anggap aja ini udah benar ya. Nah, gimana cara ngerjainnya ya? Untuk yang kimia, gampang banget ya. Kimia TO3 ini. Kimia TO3 ini perbandingan unsur X dan Y. Ini tuh babnya ya. Sebenarnya tuh aku harusnya ngasih tau babnya. Ini kan babnya stoikiometri. Stoikiometri itu kelas 10. Ya, kita nggak menganggap kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka coret aja, goodbye. Itu kurikulum aneh. Kita fokus pada kurikulum 2013. Nah, dia kelas 10. Ya. Kalau beli buku Kurtilas saja ya. Jangan beli buku Merdeka. Kecuali maksudnya tujuan kalian cuma buat kayak menghadapi kelas 10, menghadapi kelas 11, pas lagi kelas 10, 11. Tapi kalau udah kelas 12 mau belajar sesuatu pakai lah Kurtilas, kurikulum 2013. Nggak tahu yang revisi sama nggak bedanya apa, entahlah ya. Nah, ini stoikiometri kelas 10 ya. Terus dia itu subbabnya itu adalah rumus empiris. Rumus empiris itu rumus paling sederhana dari suatu molekul. Beda sama rumus molekul. Kalau rumus molekul tuh rumus yang sebenarnya dari suatu molekul ya. Misalnya kalau glukosa. Kalau glukosa itu kan rumus molekulnya, RM-nya, rumus molekulnya. Jadi rumus sebenarnya itu adalah C6H12O6. Memang begini glukosa itu. Tapi rumus empirisnya tinggal kamu sederhanain. Ini kan sama-sama bisa dibagi 6 tuh, 6, 12, dan 6. Jadi disederhanain jadi CnH2NON. Itu ya. Itu rumus empirisnya, rumus paling sederhana. Nah, tapi soalnya nggak segampang itu. Soalnya itu tinggal gini, pokoknya nanti gini ya. Cara ngerjain soalnya itu tinggal mol sebanding sama jumlahnya. N itu mol ya. Kalau hari ini belum tahu ya, mending review awal-awal konsep mol dulu. Mol itu sebanding sama jumlah atomnya ya. Ya udah, jadi tinggal mol 1 per mol 2 sama dengan jumlah atom 1 per jumlah atom 2. Mol itu kan massa per mr, ya kan? Berarti ini kan anggap aja ini X, ini Y gitu ya. Berarti massa X per AR-nya X dibagi sama massanya Y per AR-nya Y sama dengan jumlahnya X kan 1, karena kan ini XY3 ya. X-nya 1, Y-nya 3. Nah, terus dimasukin tuh AR-nya ya. Jadi massa X per AR-nya X kan 32 per massanya Y per 16. Coret nggak sih? Sama dengan sepertiga. Coret nggak sih? Coret. Set ini 2. Ya, 2-nya pindah ke sana jadi di atas dong. Ini kan di bawah nih. Ke atas ya. Massa X per massa Y sama dengan 2 per 3. Ya, kenapa pindahnya ke atas? Ya, karena ini kan dikurung ya. Ini tuh di bawah, ini kan di atas, ini di bawah. Ya. Ini di bawah, ini di atas malahan. Ini di bawah, ini di atas. Karena kan 16-nya bisa naik ke atas gitu loh. Terus MG-nya malah ke 32-nya itu. Ya, aljabar kayak gitu harusnya udah bisa loh ya. Karena kan kayak misalnya A per B dikurung per C per D dikurung. Itu kan sama aja kayak A kali D per B kali C gitu loh. Ini D-nya naiknya ke atas, tapi C-nya malah ke sini. Gitu ya. Gitu. Ya kalau nggak percaya, masih nggak percaya lagi. A per B, karena D nggak percaya. Ini kan dibagikan sama aja kayak dikali, tapi dibalik gitu loh. Ya kan? Kan gini. Ya kan AD per B, C-nya sama. Ya, otaknya di ting-tong lagi, diketok lagi pakai apa palu biar sadar. Nah, ini jawabannya 2 per 3 ya. Berarti kan siapa sih yang ngajarin segampang ini aja salah ya. Ya. C2. Bukannya sombong ya, tapi maksudnya itu standar segampangnya tuh gampang banget gitu loh. Masalahnya. Ini juga ini basi sekali nih ya. Ini kan perbandingan massa NaOH terhadap massa air kan 1 banding 100 ya. Nih, di sini diketahui. Massa NaOH-nya kita anggap aja 1 ya. 1 gram. Terus massa airnya dianggap 100 ya.
100 gram. Ya udah kan ditanyanya molalitas. Molal kan M lowercase tapi ukurannya besar ya, biar beda sama massa. Molal itu rumusnya kan mol per kilogram pelarut ya. Molnya kan gram per mr. Gramnya kan 1 gram. MR-nya NaOH kan kalau dijumlah ya, 1 tambah 16 tambah 23 kan 40. Per kilogram pelarut, ini kan kalau dibikin kilo kan 0,1 kilogram. Ya, ini kalau masih nggak tahu tanggal satuan, mending balik dulu ke SD bentar, terus habis itu balik ke sini. Gram, ini nggak tahu, ini kilogram. Ya. Dah, terus berarti kan dibagi 0,1 kilogram. Seperempat puluh kan 0,025 per 0,1. Berarti jadinya 0,25. Gampang banget, nggak ada susahnya, ya Allah. Nah, larutan A dibuat dengan melarutkan 4 gram suatu senyawa non-elektrolit. Non-elektrolit itu artinya apa? Dia tidak menghantarkan listrik. Terus buat perhitungan signifikansinya apa non-elektrolit itu? Non-elektrolit karena tidak menghantarkan listrik berarti dia tidak terionisasi. Artinya kalau non-elektrolit ya, non-elit ya, aku nulisnya non-elit karena mager. Non-elit itu non-elektrolit, itu berarti I-nya 1 gitu kan. I-nya 1. Ya udah tinggal diinin aja. Larutan A dibuat melarutkan 4 gram suatu senyawa non-elektrolit. Aku baca akhirnya aja ya. Agar diperoleh larutan B yang perbandingan kenaikannya larutan B terhadap larutan A adalah 1:2. B per A itu kan 1:2 ya. Nah, padahal kan gini. Kamu tinggal bandingin aja ya. Delta TF atau TB sini? TB ya. TB-nya ini yang A, ini yang B ya. Berarti kan kalau A-nya di atas kan jadinya 2:1 ya. Kalau A-nya kan 2, berarti 2-nya di atas ya. TB per TB berarti 2/1 ya. Karena kan ini A-nya 2. Ini A yang di atas. Sama dengan molal KBI per molal KBI yang sama dicoret ya. I-nya kan sama-sama 1 karena senyawanya, larutannya kan sama ini, maksudnya senyawa yang dilarutkan. KB-nya kan sama, ya tinggal molalnya aja dibandingin. 2/1 sama dengan, ingat yang atas tuh yang A ya. Yang A itu kan 4 gram. 4 per mr. Nggak muat ya. Oke, ini nggak muat ini kalau dihitung. 4 per mr ya. 4 per mr masih dibagi lagi sama kilogram airnya. Airnya kan 500 gram tuh yang A. Berarti kan 0,5 kilogram ya. Semoga kelihatan ya, 0,5 kilogram. Nah, terus habis itu yang larutan B, banyaknya senyawa tersebut yang harus dilarutkan dalam 1.500 gram air. Berarti yang B kan 1.500. Berarti pernya adalah 1,5 ya. 1.500 gram kan 1,5 kilo. Berarti kilogram airnya 1,5. Nah, masanya kan nggak tahu ya. Kita anggap aja M-nya. Terus MR-nya kan ya MR. Tapi kan karena senyawanya sama, MR-nya sama dong. Jadi MR-nya coret MR-nya. Ya, tak rapiin dulu. Jadinya tinggal 4 per 0,5 per massa per 1,5. Ini kan bisa dicoret ya. Ini 3. Ya kan? Terus ini kan naik ke atas. Ini kan coret juga nggak sih 2. Berarti kan 1. Sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 terus massanya di bawah. Ya kan? 3-nya kan naik ke atas sana. Berarti massa sama dengan 6. Ye, jawabannya B. Gampang banget. Gitu ya. Tinggal dibandingin aja. Coret-coret. Yang berikutnya. Jika tembaga dilarutkan dalam asam nitrat pekat, akan dihasilkan tembaga 2 nitrat gas NO2 yang berwarna merah coklat. Pernyataan yang berikut adalah apa? Nah, ini, oh ya tadi ini bab sifat koligatif ya. Sifat koligatif larutan itu babnya. Kalau yang ini juga sifat koligatif larutan babnya. Ya, yang ini yang 74 ini itu babnya adalah redox. Redox kelas 12 ya. Tadi juga yang ini kelas 12. Sifat koligatif larutan itu. Nah, redox tapi ini kayak ada tata namanya juga. Kita bahas tata nama dikit ya, karena kan kalau kimia nggak mungkin lama banget ininya. Tembaga 2 nitrat. Nah, asam nitrat. Sama apa lagi?
Udah ya. Tapi kayaknya tembaga 2 nitrat 2 sih ya yang dibahas. Ini kenapa sih tipeknya? Kayaknya kemarin baik-baik aja. Sekarang kok jadi begini, jelek banget. Nah, tembaga 2 nitrat itu apa sih? Tembaga, ini dihafalin ya, nama-namanya itu dari kelas 10 loh ini. Tembaga itu kan CO, nitrat itu kan NO3 min. Dan ini CO-nya berapa plus ya? Lihatnya dari sini. Kalau ini tuh punya depannya ya. Jadi kalau tembaga 2 Romawi berarti CO-nya 2 plus. Berarti kalau dibikin senyawa, kalau dibikin senyawa, ini kan nggak imbang nih, plus 2 ini min 1. Berarti ini harus dikali 2. Jadinya CuNO3 2 kali. Ya, gitu. Dan harus imbang, harus sama muatan totalnya gitu loh. Kalau tak kali 2 kan jadi min 2. Ya. Itu tembaga nitrat tuh ini. Terus asam nitrat masa nggak tahu sih? Ya, asam berarti ada H-nya ya. Asam nitrat kan NO3 tadi udah. Asam kan HNO3. H plus NO3 min. Ya. Terus apa lagi ini mau diapain ini? Oh iya, berarti kan CuNO3 2 kali, kalau direaksiin sama asam nitrat, dia bilang gitu ya soalnya ya, akan dihasilkan larutan tembaga 2. Oh, tembaga doang yang direaksiin. Oke, maaf ya. Yang direaksiin cuma tembaga. Jadi tembaga ditembakkan berarti CO aja. Tembaga kan CO aja. CO direaksiin sama asam nitrat, hasilnya ya itu tadi. CuNO3 2 kali ditambah sama gas NO2. Nah, ya udah kalau begini kan kita tinggal cari biloxnya karena kan dia mau ngomongin reduksi oksidasinya. CO itu kan sendirian berarti biloxnya 0. HNO3, H itu kan plus 1. O itu min 2 tapi ada 3 ya berarti min 6 ya. Min 6 plus 1 kan min 5. Biar 0 kan berarti N-nya harus plus 5. Ya. Kan sebenarnya cara ngerjainnya kan plus 1 tambah nitrogen min 6 sama dengan 0. Berarti nitrogennya adalah plus 5. Gitu loh. Ini plus 1 ya, maksudnya itu 1 sebenarnya. Terus kan tadi kan NO3 itu kan min 1, tapi kan ada 2 ini NO3-nya. Berarti kan min 2. Berarti CU-nya kan plus 2. Kalau NO2 kan O itu min 2 tapi ada 2 ya, jadi min 4. Berarti N-nya kan nitrogennya yang di sini plus 4. Nah, berarti kan CU yang mengalami oksidasi, tapi nitrogennya mengalami reduksi. Gitu ya. Sudah terjawab. Berarti di sini berarti kan yang mengalami oksidasi itu kan sama aja kayak reduktor ya. Itu adalah Cu. Yang mengalami reduksi itu sama aja kayak oksidator ya. Itu adalah HNO3. Bukan yang di kanan ya. Yang mengalami itu berarti yang di kiri ya. Ini oksidasi reduktor, reduksi oksidator itu harus yang di sebelah kiri. Kiri sini, kiri panah. Jadi harus reaktan. Nggak boleh nyebut produk misalnya NO2 adalah oksidator, nggak boleh karena dia di produk itu nggak boleh disebut sebagai oksidator maupun reduktor. Yang disebut sebagai oksidator atau reduktor itu hanya reaktan saja. Kalau produk terus apa ya? Kalau produk itu hanya bisa disebut sebagai hasil. Jadi hasil oksidasi dan hasil reduksi. Karena Cu mengalami oksidasi, berarti CuNO3 ini adalah hasil oksidasi. Karena HNO3 mengalami reduksi, berarti NO2 ini di produk adalah hasil reduksi. Gitu ya. Nah, berarti 2 ini berarti kan hasil oksidasi, yang ini NO-nya itu hasil reduksi. Jadi jawabannya yang mana? Tembaga bertindak sebagai oksidator. Benar nggak? Salah. Asam nitrat mengoksidasi tembaga. Tembaga tadi mengalami apa? Oksidasi ya. Benar ya, asam nitrat kan dia oksidator. Berarti dia mengoksidasi tembaga yang mengalami oksidasi. Berarti jawabannya B. Ya. Terus gas NO2 sebagai hasil oksidasi. Salah ya, harusnya hasil reduksi. Air sebagai hasil oksidasi ya. Nggak ada air. Mana air ya? Dan hasil oksidasinya kan CuNO3 2 kali. Asam nitrat direduksi menjadi ion nitrat. Asam nitrat memang mengalami reduksi tapi kan menjadi NO2 bukan ion nitrat ya. Kalau ion nitrat itu ya, ion nitrat itu kan NO3 min tadi nih. Ion nitrat itu NO3 min. Ini kan NO2. Berarti salah ya yang E ya. Yang E itu menjebak tapi ya, masih orang lihatnya asam nitrat direduksi. Oh, benar dia direduksi. Berarti jawabannya E salah. Karena direduksinya itu bukan menjadi ion nitrat, bukan menjadi NO3 min, tapi menjadi NO2. Nitrogen dioksida. Itu beda ya namanya. Jadi nama-nama itu harus ingat ya. Di kelas 10 ada nama senyawa kovalen dan ionik. Nah, itu diingat lagi ya. Wah, ini harus beli baygon.
Ada lalat. Nah, sahabat nyemprotin orang-orang tidak tahu diri. 75. Ya, spesies berikutnya yang dapat mengalami disproporsionasi. Jadi kan autoredox itu ada 2. Ya, ini babnya redox juga, redox kelas 12 ya. Autoredox itu kan ada 2. Ada disproporsionasi ya. Ada konproporsionasi. Konproporsionasi sama disproporsionasi. Tak ulangi lagi sekali lagi. Konproporsionasi sama disproporsionasi. Kalau disproporsionasi itu 1 menjadi 2. Konproporsionasi 2 jadi 1. Misal CL2 jadi CL min kok minnya ke situ, miring lagi. CL2 menjadi CL min ditambah sama, aduh maaf ya, tadi kalau misalnya ngechat WA aku lagi recording. Nah ini kan 1 jadi 2. Nah kalau 2 jadi 1 itu misalnya MnO4 min, salah. MnO4, ya benar. MnO4 min. Wah ini tipek gak karuan ini. Jeleknya, ha? Kan kemarin baik-baik aja deh ini. Ya. Di bawahnya aja ya. MnO4 min tambah Mn2 plus jadi MnO4 2 min. Nah ini kan 2 jadi 1. 2 spesies, 2 senyawa, 2 ion jadi 1 ion. Gitu ya. Itu kalau konproporsionasi. Lah kalau disproporsionasi ya itu kan intinya gini. Dia harus mengalami oksidasi dan harus mengalami reduksi satu unsur ini ya kalau disproporsionasi. Jadi dia itu biloxnya, karena dia harus mengalami oksidasi kan naik biloxnya, reduksi kan turun biloxnya. Jadi kalau harus naik harus turun, biloxnya itu nggak boleh maksimal atau minimal. Kan ada tuh hafalan bilox ya, kalau 3A itu kan plus 3 sampai min 7. Kalau 4A itu kan plus 4 sampai min 4. Kalau 5A bisa plus 5 sampai min 5. Salah, min 3. Sebentar. Ini tuh ngantuk banget, kenapa aku ngomong ini min 7 ya? Harusnya bukan min 7. Salah. Plus 3 sampai min 5. Ini 4. Ini 3 ya. Kalau 6A itu plus 6 sampai min 2. Kalau 7A itu plus 7 sampai min 1. Nah, ini hafalan cepatnya adalah plusnya itu selalu sama golongannya. Angka minusnya tanpa memperhatikan minusnya itu pasti kalau dijumlah sama angka depannya jadi 8 ya, tanpa memperhatikan minusnya loh ya. Ya. Nah, terus kan berarti kalau misalnya di sini ya, kalau PO4 3 min ya. PO4 3 min itu kan dia biloxnya berapa sih P-nya? Kan O itu kan min 2, tapi ada 4 ya, berarti min 8. Berarti P min 8 sama dengan min 3 muatannya, berarti kan P-nya kan plus 5. Lah kalau P kan golongan 5A nih kalau P itu ya. P itu 5A harus hafal, ada hafalannya. Nih kalau nggak punya, tak kasih tahu sekarang, saking malesnya kalian tidak mau mengetik dan menulis hafalannya, aku kasih di sini. Ya, 1A, apa sih? Halina kawin Robi CS frustasi HLINA KRB CS FR. Bebek mangan 2A bebek mangan cacing seret banget rasane BE MG CA SR BA RA gitu kan. 3A Bang Ali gagal injek telur BAL GA INTL. 4A cerita singkat gegerkan Sang Prabu CSIGESNPB. Apalagi ya, 5A itu napas sambil bicara NPAS SBBI. Terus 6 tadi berapa? N ya, 5, 6 berarti. 6A itu orang salah sering tertangkap polisi. OSSETEPO. 7A Fans Club Barcelona idaman Atta. FCLBRI AT. Heboh 8A heboh negara Arab karena seksi ratunya. Berarti HE NE AR KR XE RN. Bukan RA ya, RN. Udah, tuh tulis sana sendiri. Nah, terus berarti kan karena P itu 5A ya.
Kan maksimalnya plus 5, minimalnya min 3. Ini kan udah plus 5, berarti kan nggak bisa auto redox. Tadi kan nggak boleh maksimal, nggak boleh min. Kenapa nggak boleh maksimal ya? Kan kalau kan dia harus mengalami oksidasi dan reduksi. Kalau P-nya plus 5, kalau mau oksidasi harus naik menjadi lebih dari 5. Nah, padahal kan maksimal 5A itu kan plus 5, nggak bisa naik lagi dia. Ya, itu kan. SO32 min. Itu kan berarti kan S itu 6A BTW, ya kalau belum tahu. Kan S, ini kan O kan min 2, tapi ada 3, berarti min 6. Sama dengan muatannya, min 2. Berarti S-nya ini udah mulai bad mood. S itu plus 4. Padahal 6A itu kan maksimalnya plus 6. Berarti plus 4 kan masih bisa oksidasi, masih bisa naik sampai plus 6 maksimalnya. Jadi masih bisa turun sampai min 2. Berarti dia bisa auto redox. Dan yang lain nggak usah bahas detail-detail ya. NO3 min, N itu 5A. Ya, berarti ini nitrogennya tuh biloxnya adalah plus 5, berarti kan nggak bisa. Terus habis itu kalau NH3, N tuh 5A. Kalau NH3, H kan plus 1, tapi ada 3, jadi min plus 3 ya, berarti N-nya min 3. Nggak bisa dong, kan nitrogen kan minimalnya min 3, udah nggak bisa turun lagi. Ini nggak bisa naik, ini nggak bisa turun, berarti salah semua dia. Terakhir, PR min. PR kan 7A ya, ini kan biloxnya min 1. PR kan 7A. 7A itu kan minimalnya tadi min 1, nggak bisa turun deh. Berarti dia salah deh ya. Males aku bahas soal yang itu. Ini kok redoxnya, oh nggak jadi. Nomor 76 ya. 726. Dia kan sama, ini tuh redox, tapi redox dicampur stoichiometry. Ya, jadi ini kelas 12 campur kelas 10. Ya, stoichiometrinya itu adalah reaksi satu yang cuma perbandingan mol. Kalau reaksi 2 itu yang MRS. Sebenarnya terserah sih mau disebut apa, aku cuma nyebutnya gitu. Ya. Terus ya, dalam suasana basa Cl2 mengalami disproporsionasi menjadi Cl- dan ClO3-. Ya sudah, Cl2 menjadi Cl-. Ya jadi nggak usah bengong domblong gitu ya terus sampai waktu bel ya. Domblong aja. Nah, kamu tulis aja yang tertulis Cl2 mengalami disproporsionasi, berarti bahasa bodohnya kan bereaksi gitu kan, menjadi panah sama dengan Cl- dan ClO3-. Ya udah, Cl- plus ClO3- ya. Jadi jangan domblong, ditulis. Terus kamu setarain dulu kalau ada reaksi redox ya, pakai cara bilox boleh, pakai cara setengah reaksi boleh. Aku nggak peduli, aku mau pakai cara redox ya. Cara redox di sini kan Cl2 biloxnya 0. Cl- biloxnya min 1. Kalau autoreduksan nggak usah disamain jumlah Cl-nya ya, jumlah atom yang berubah bilox. Di sini kan O3 berarti 6, 5, plus 5. Mas nggak tahu caranya, mau jelasin lebih detail lagi. Nggak mau aku cuma mau bahas cepat ya. Waktunya udah pagi, aku ngantuk. Ya, tapi intinya cari aja sendiri cara menyetarakan reaksi autoredox dengan cara bilox atau dengan cara setengah reaksi. Bentar, aku kunci pintu dulu ya. Wah, nggak kerasa udah 20 menit. Ini mungkin jadi video terpanjang dari yang lainnya ya. Tadi soalnya suara kucing atau apa nggak tahu ya. Nah, ya pokoknya cari cara menyetarakan reaksi autoredox dengan cara bilox atau setengah reaksi. Baru nanti balik lagi. Setarain. 0 ke min 1, reduksinya reduksi 1 ya. Reduksi 1 elektron. 0 ke plus 5 itu oksidasi 5 elektron ya. Jangan ngehubungin ya. Dulu tuh ada yang goblok, salahnya begini. Kamu tuh ngehubungin tuh reaktan dihubungin ke produk. Reaktan dihubungin ke produk. Jangan kemarin tuh ada gini, ini ke sini habis itu ini ke sini. Lah ini ke sini kan produk sama produk, nggak bisa. Yang dihubungin tuh reaktan sama produk. Reaktan ke produk. Karena reaktannya cuma ada satu ya dari sini semua gitu. Ya jangan hubungin ini sama ini. Oh dia oksidasi 6, ya enggak, kan ini sama-sama produk. Gimana sih? Yang dihubungin reaktan sama produk ya. Itu kesalahan yang sering terjadi. Ya mau ketap-ketip aja ngelihat soalnya, lihat kerjaannya nggak selesai, ternyata hubungin reaktan sama produk. Terus kamu cari KPK-nya. KPK-nya itu adalah 1 sama 5 kan 5 elektron. Ya. Nah, 5 elektron ini KPK itu adalah koefisien elektron dalam reaksi. Terus gini, nanti kan kita kan harus nyetarain tuh. Jadi reduksi oksidasinya harus sama. Reduksi 1 berarti harus dikali 5. Ya kan? Oksidasi 5 berarti harus dikali 1 gitu. Nah, terus
Berarti kan yang terhubung dengan garis merah ini harus dikali 5 semua. Tapi karena dia autoredox, yang kalau autoredox ada spesialnya. Yang sendirian itu tidak boleh dikali koefisien. Nggak boleh dikali-kali KPK ya. Jadi ini nggak boleh dikali 5 yang sendirian. Yang dikali 5 hanya yang CL min saja. Terus yang ini kan dikali 1, berarti ClO3 min dikali 1. Artinya nanti begini, CL2 menjadi 5 CL min ditambah ClO3 min. Kan dikali 1 nggak pengaruh ya bro. Nah, terus kalau sudah spesialnya lagi, setelah yang sendiri ini dibiarkan diam saja, tidak dikali KPK, sekarang disetarakan manual berdasarkan yang dikali KPK. Ini kan ada 5 CL, setelah dikali KPK ya, ini ada 1 CL, totalnya ada 6. Artinya di sini juga harus 6 dong. Ya, kita setarakan manual. Berarti biar 6 kita kali 3. Gitu. Ya, biar jadi 6 juga. Ya. Udah deh gitu doang. Selesai. Terus kamu masukin molnya. Tapi karena yang ditanyakan adalah mol elektron, maksudnya yang diketahui mol elektron. Jadi kita akan merombak reaksinya secara darurat. Ini kan sebenarnya masih ada step-step lain nyetarain sampai H2O, OH-H+, ya. Tapi nggak perlu karena nggak ditanyain. Ya. Terus kan harusnya kalau ini kan cara Bilox ya. Cara Bilox, bukan cara setengah reaksi. Cara Bilox tuh memang tidak ada elektron yang muncul di reaksinya. Tapi kalau kita butuh elektron, karena ini kan yang diketahui mol elektronnya, kita bisa secara darurat menambahkan elektron dengan cara gimana? Kamu pakai KPK elektron yang tadi, ditambahin di sini, di kanan atau di kiri terserah. Sebenarnya sih di dua-duanya, makanya kecoret, hilang. Ya, jadi ini ada 5 elektron, berarti ini tambahin 5 elektron. Diketahui mol elektronnya kan 4 mol, ya. Berarti ini 4 mol untuk koefisien 5 elektron. Yang ditanyain adalah ClO3 min, tinggal dibandingin aja ke sini. Untuk koefisien 5 4, untuk koefisien 1 ya tinggal 1 koefisien yang ditanya dibagi sama koefisien yang diketahui 5 dikali sama mol yang diketahui 4. Jadinya kan 4/5 berarti 0,8. C jawabannya. Gitu ya lika-liku redox, jangan lupa jangan disepelein. Sepelein artinya bukan karena kamu bodoh, tapi nggak siap kuliah karena kamu itu masih menyepelekan segala hal. Mas kan aku udah belajar, ya kebalik. Nah ini dia, udah bener lagi. Mas kan aku udah belajar susah, yakin ya. Banyak sekarang yang belajar 5 menit, ngopi 10 jam, bilangnya belajar. Yakin, coba introspeksi lagi ya. Banyak banget yang kayak gitu. Ya, malah dengerin musik, malah main HP. Kalau belajar itu ya HP-nya dibiarin di sana jauh. Kalau memang pakai HP ya di no disturb. Ya. Kalau masih buka-buka, dulu ada ya yang sampai uninstall Instagram, dan bahkan generasi sekarang juga masih ada yang uninstall Instagram, deactivate terus uninstall untuk nggak buka-buka Instagram, nggak buka-buka TikTok. Nah, kalian berani nggak? Kalau nggak berani, ya nggak usah masuk. Maksudnya ya nggak juga sih, soalnya itu total kelebihan menurutku. Tapi untuk orang yang benar-benar nggak bisa addicting banget, maksudnya addicted banget sama si Instagram itu dan TikTok dan seterusnya. Jujur aku iya, tapi kan aku bisa dengan semua kecanduan sosmed untuk tetap pintar ya. Tapi kalau kalian nggak bisa, ya uninstall. Ya buat apa sih? Sepenting apa orang-orang di hidup kalian? Besok juga kalau udah dewasa, udah habis nikah habis nikah ya, berapa waktu gitu, malah nggak ada temen. Gak usah gitu deh, kuliah, nanti lah nggak ada temen. Ya. Jadi teman-teman cuma buat teman hore aja, habis itu hilang. Kamu butuh apa? Nggak ada. Nggak penting, bro. Teman sekolah tuh cuma buat Lagi nanti bisa reuni, ya. Bisa reuni lagi dan seterusnya setelah keterima. Jadi kayak sekarang tuh masa-masa tidak hore-hore gitu. Ya gitu aja itu sedikit cerita hidup. Dah, sekarang nomor 77. Males gue. 80 dulu ya. Males ya yang kayak panjang-panjang gitu. 80 sama 79 dulu. Ini 2 nomor ini terakhir. Aku nggak mau baca, males. Nah, yang 80 dulu aja. Elektrolisis itu kan adalah subbab dari elektrokimia. Soalnya elektrokimia itu ada 2, ada elektrolisis, ada volta. Nah, volta itu yang lebih malesin lagi di sini. Karena soalnya masih panjang. Ya, 2 ini volta. Ini elektrolisis. Nah, ini sebenarnya turunan bab dari redox. Ini semua kelas 12 ya. Nah, tapi elektrolisis itu biasanya hubungin sama yang kelas 10 yang kayak reaksi stoikiometri STP, PVNRT, Vinivana dan seterusnya, mol jumlah partikel dan seterusnya.
Nah, ini kan kita cuma tinggal lihat nih, elektrolisis larutan yang mengandung ion X2O72- menghasilkan 0,03 mol endapan logam X. Jika kuat arus listrik yang digunakan 0,4 ampere, lamanya elektrolisis adalah. Itu kan tinggal pakai ini kan elektrolisis Faraday 1 ya. Kenapa Faraday 1? Karena yang diomongin, yang diketahui zat produknya, kita ngomongin produk ya. Ini kan elektrolisis larutan yang mengandung ion ini. Ini kan baru mau dielektrolisis, jadi dia reaktan. Tapi ini menghasilkan 0,03 mol endapan logam X. Berarti kan dia menghasilkan ya. Berarti kan logam X-nya itu produknya. Jadi yang dibahas itu cuma satu zat produk, yaitu si X. Artinya dia Faraday 1 yang mana rumusnya F sama dengan mol produknya, berarti mol X-nya kali perubahan bilangan oksidasi produknya. Aku lebih suka pakai rumus ini. Walaupun sekolah tertentu ya, ibu-ibu tertentu, bapak-bapak tertentu tidak suka. Ya, monggo. Ya, saya tahu aku tahu modul Anda masih tahun 1900 ya, awak peduli. Ya, yang penting tuh bisa buat ngerjain dan mempermudah, dan ini tuh ada turunan rumusnya. Nggak percaya? Nih, ku tunjukin ya. Nih, tunjukin ya. Aduh, goyang-goyang terus ah. Kasih nih redox nggak penting. Bye. Nah, nih ya. Nih, screenshot kasih tuh. Kalau misalnya pembuktiannya nih, pembuktiannya ya. Ini Faraday. Farad itu kan mol elektron, itu farad ya. Itu ditinjau dari segi listrik sama segi reaksi kimia. Ini aku misalkan ya. Dimisalkan X mol, terus nanti pakai perubahan bilangan oksidasi dan seterusnya. Nanti ketemu ya. Kalau ditanya, berarti PBO itu sebenarnya apa sih? PBO itu apa? Kamu tuh dapat PBO dari mana? PBO itu adalah perbandingan koefisien ya zat produknya terhadap elektronnya gitu ya. Dah ya, contohnya begini ya, elektronnya terhadap zat produknya ding, sorry. Nah, jadi gini, ini kan zat produknya itu kan Mn2+ ya, koefisiennya setunggal 1. Koefisien elektron yang direaksi ini 5, berarti 5:1, 5/1, 5 kan. Dah, itu ya, itu PBO. Perbandingan koefisien elektron terhadap koefisien produknya dalam suatu reaksi. Nah, karena banyak hal yang sering terjadi itu sama-sama terus, jadi kita bisa pakai hafalan PBO. PBO itu hafalannya begini. Kalau dia berupa ion logam, tinggal pakai muatannya. Kalau dia berupa gas diatomik, tinggal hafalin ini. Karena selalu begitu nanti reaksinya. Ya, kalau SMA, kalau misalnya dia hapus OH-1, karena nanti 4/4 1. Kalau kamu lihat nih ya, nih. Ya, nih 4 koefisiennya, bukan yang ini. Nah, ini 4 kan. Koefisien kalau dihasilkan H+, koefisien H+ 4, elektron 4, berarti 4/4 1, ya kan? Kalau misalnya dia yang mana ya? Oh, H- juga ini kan 2/2, 2/2 kan 1, berarti kan PBO-nya 1 kan. Ya, itu jadi kayak kalau bisa cepat tuh kenapa nggak cepat gitu loh? Karena kan emang selalu gitu yang dipakai di SMA. Ya sudah gitu loh. Ya, MN4 ini kan bukan kayak matematika peluang gitu loh. Matematika peluang kan bisa diacak-acak sesuka dia. Nah, ini kita juga bisa, tapi kan jarang, sampai hampir nggak pernah malahan. Ya, terus ini aku juga jelasin nih, kalau misalnya diketahui reaksinya secara spesifik, kamu harus cari manual ya. Terus balik lagi ke halaman awal tadi, ini pembuktiannya di screenshot, di share, serah sana. Kalau misalnya ada guru nanya, ini dijelasin baik-baik ya, tetap harus hormat. Ini pembahasan, ini jabaran rumusnya NPBO ya. Ini dari listrik nih, dari sini tak jabarin. Ini dari reaksi kimia nyoh. Terus ini kan sama-sama F, bisa sama dengan nin. Udah muak. Aku sama kata-kata, ini dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Jadi update buku modulnya, jangan 1900. Ya, kalau perlu 2250, tahun 2250 dibeli sana bukunya. Dah, sini. Julidnya minta ampun dia itu. Ya, siapapun itu ya, kita nggak menunjuk nama siapapun. Dah, sekarang nah, ini F itu kan Faraday, tapi kan itu tadi aku udah bilang tadi, Faraday itu bisa dijabarin tuh rumusnya. Karena ini ada ampere, I lambangnya, sama ditandanya kan waktu ya, detik, berarti bisa dijabarin. F-nya pakai IT/96500. Mol X-nya kan bisa pakai mol yang ini ya, 0,03 mol. PBO-nya X tinggal lihat dari ininya, PBO senyawanya awal ininya ya. Dia kan sini aja ya, X2O7 2 min ya, berarti kan ini kan min 14, ini 2, berarti ini plus 12, berarti untuk satu unsur X itu adalah plus 6. X-nya doang ya, ini kan 2X, tadi kan 12 bagi 2, karena ada 2, plus 6, berarti PBO-nya 6.
Ya, ini yang ngasih tahu aku ini Inten ya. Ups, ya udah Inten. Ya, jujur aja. Ya memang gitu. Ya, ini rumus yang jauh lebih enak daripada rumus IT, IWT, IWT atau apa itu lah. Nah, ini ya udah terus I kali T itu kan ada I-nya 0,4. Waktunya ditanya. 96.500. 0,03 kali 6 ya. Ya udah tinggal di bla 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 aja ya. Ini kan bisa coret nih. Nolnya coret juga ya. Ini kan tak bagi jadinya 2 sama 3. Berarti 9. 9 per 2 dikali sama 96.500. Ya, 4,5 kali 96.500. Apa itu? Berarti kan 965 kali 45. Aduh, males banget. 5, 25, 32, 45, 0, 20, apa 20. Itu tadi apa anjir? 24, 26. Tadi sampai nggak fokus ya nih. 36, 38. Berarti 5, 2, 1, 3, 4. 4, 3, 2 dengan ini goblok. 4, 3, 4, 25. Ini kok bisa 4 ya? 4 dari mana? Ya, mungkin aku nggak salah ngitung aja kali ya. Jadi jawabannya D. Ya, 9 kali 1, 2. Iya, benar pokok jawabannya benar kok D. Ya, ini aku nggak teliti aja. Karena ada tadi kayaknya kucing itu. Ya, kucing ngeong-ngeong marah-marah sama kucing lain. 79 ya. Larutan perak nitrat dielectrolisis dengan menggunakan katode besi dan anoda perak. Ya, wah, udah mau 40 menit. Pernyataan yang benar dari tadi atas adalah perak nitrat dulu. Perak itu apa sih? Perak itu Ag dan kalau dia berupa ion, dia harus selalu +1. Ya. Terus nitrat itu kan NO3 min, yaitu nitrat. Coba balik lagi nulisnya. Nah, berarti kalau dijadiin senyawa, jadinya AgNO3 karena sudah pas min +1 min 1. Nah, di elektrolisis dengan katode besi. Katode besi anodanya perak. Katodanya adalah besi, anodanya adalah perak itu apa Ag. Pernyataannya apa? Nah, kalau anoda reaksi di anoda ya, itu kan harus cek dulu dia inert atau bukan. Nah, ini kan kalau inert itu kan CPTAU ya, siapa tahu. Lah di sini kan anodanya Ag. Ag itu kan non inert. Lah kalau non inert berarti yang dioksidasi anodanya gitu loh. Jadi nanti Ag-nya dioksidasi, anoda Ag, bukan Ag dari sini ya, tapi Ag dari logam anodanya itu dioksidasi. Jadi Ag plus tambah elektron. Jadi ini yang terjadi di anoda. Yang terjadi di katoda apa? Yang terjadi di katoda. Yang terjadi di katoda ya kalau katoda kan lihat dulu larutan atau leburan. Nah, ini kan larutan. Nah, berarti kalau larutan kan ada airnya. Jadi kamu harus bandingin E0 air dan ion positif. Ion positifnya itu kan Ag plus tadi. Kebetulan di deret volta yang mana harus dihafalin, hafalan sendiri, cari deret hafalan sendiri. Masa semua aku kasih tahu ya? Ya nggak ada sih. Aku ngafalin aja hafal. Pakai ya unsur-unsurnya. Ag kan lebih kanan daripada air ya kan, tapi sebenarnya ada cara cepatnya sih. Cara cepatnya kan 1A, 2A sama ALMN itu selalu di sebelah kirinya H2O. Berarti kita bisa menebak dengan cara bodoh ini ya, yang sebelah kanannya itu pasti selain 1A, 2A, AL sama MN. Gitu ya. Ag kan selain ini ya, Ag kan golongan B. Jadi dia akan di sebelah kanannya H2O. Nah, yang lebih kanan ini yang direduksi, berarti Ag plus di reduksi. Kalau H2O yang sebelah kanan ya H2O-nya direduksi. Kalau Ag plus direduksi berarti dari Ag plus tambah elektron menjadi Ag. Maaf ya tulisannya jelek karena sudah capek ya. Nah, terus ini kan di katoda ya. Katodanya tadi kan Fe. Anodanya tadi kan Ag. Ya. Nah, pernyataan yang apa? Pernyataan yang benar ya. Ini kan yang dulu, air dioksidasi salah. Yang dioksidasi kan Ag, bukan air ya. Yang D, massa elektroda positif. Kalau misalnya elektrolisis itu kan kenap, katoda negatif, anoda positif. Massa elektroda positif berarti anoda ya. Elektroda positif itu anoda. Kalau di elektrolisis, karena kalau di volta beda ya, dibalik. Ini kan elektrolisis. Massa elektroda positif bertambah, salah ya. Kalau mengalami oksidasi itu dia larut.
ya. Artinya kalau larut itu dia masanya berkurang, massa M berkurang. Berkurang ini ya. Nggak usah, ini kan bisa dengerin kata-kataku gitu loh. Jadi nggak usah, ini kok tulisannya juga, ya udah nggak usah ya dilihat sih, tetap di share, like, share ya. Tapi maaf banget udah capek ya. Seperti yang bisa didengar dari keluh kesahku setiap detik ini, aku sudah capek. Kalau reduksi itu dia mengendap ya. Mengendap itu nanti masanya bertambah. Begitu ya, berarti D salah karena anoda positif, yaitu anoda harusnya berkurang karena larut. Ag-nya larut jadi Ag+, dari padat jadi larutan. Karena logam itu, kalau mau tahu lebih lanjut, logam itu tidak punya muatan. Kalau nggak punya muatan, dia wujudnya biasanya padat. Kalau punya muatan jadi larutan. Jadi kan jadi padat, dari padat jadi larutan, berarti kan larut, masanya berkurang. Nah kalau katoda kan reduksi tuh, dari punya muatan jadi nggak punya muatan, jadi larutan jadi mengendap toh, berarti kan massa padatannya bertambah, gitu ya. Oke, berarti yang D salah. Yang C, larutan di katode mengubah warna lakmus jadi bla bla bla. Warna lakmus tuh kalau mengubah berarti kan dia harus ada asam ataupun basa. Ya kan, ini HP-nya udah mulai panas kok. Oh, ya. Nah, padahal ini nggak ada pH, nggak ada H+, nggak ada OH- ya di kedua reaksi anoda katoda ya. Jadi yang warna lakmus nggak mungkin benar. Di daerah katode terdapat ion-ion Fe2+. Dapat dari mana ion-ion Fe2+ ya? Nggak ada. Mana ini ion-ion Fe2+? Di elektrode besi, berarti katoda ya, dilapisi oleh perak. Ya benar, karena kan peraknya mengendap. Kan katoda reduksi mengendap. Mengendap di katoda besinya. Berarti kan jadi melapisi elektroda besinya gitu loh. Kalau mengendap tuh melapisi gitu ya. Jadi di katoda itu pasti dilapisi oleh yang mengendap. Kalau ada yang mengendap, kan kadang-kadang nggak ada. Jadi jawabannya A, ya, elektroda besi dilapisi oleh perak. Ya, gitu ya. Kita hindari dulu soal volta, aku mau soal yang baik. Loh, udah habis. Ya udah, berarti soal volta. Ini kelihatan nggak sih sebenarnya? Ini kalau aku turunin lagi, bisa nggak? Karena aku nggak mau nulis. Ya, udah males jujur. Nah, gini aja. Ini kelihatan nggak? Nah, sebuah sel galvani itu volta ya. Galvani itu volta. Dibuat dari larutan PbNO3 2 kali. Dengan elektroda Pb dan larutan ZnO3 2 kali dengan elektroda Zn. Bla 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 bla. Yang penting pokoknya lihat aja E0-nya ya. Pastikan ini reaksi reduksi karena kalau data itu kan yang belum diolah ya, belum diapa-apain, belum dibolak-balik, belum diapain. Data E0 itu pastikan dia reaksinya reduksi, baru kamu boleh cek. Kalau belum reduksi, kalau reduksi kan elektronnya di kiri ya, kalau oksidasi elektronnya di kanan. Kalau masih belum reduksi, kamu harus balik reaksinya supaya jadi reduksi, supaya jadi E0, karena E0 itu potensial reduksi, nilainya harus reduksi reaksinya, biar nilainya benar. Kalau reaksi dibalikkan nanti E0-nya jadi dikali -1. Misal aja ini dibalik ya yang atas. Berarti yang awal negatif 0,126 jadi positif 0,126. Misal dibalik, tapi ini nggak perlu dibalik ya, karena sudah reduksi semua reaksinya, elektronnya sudah di kiri semua. Nah, kalau sudah baru kamu cek E0-nya. Pokoknya kan yang besar E0-nya itu akan mengalami reduksi. Berarti kan yang reduksi adalah yang Pb ya. Pb reduksi ya. Yang siapa ini? Zn oksidasi. Nah, berarti kan gini, kalau yang Zn kan oksidasi, padahal ini kan reaksinya reduksi ya. Berarti harus dibalik tuh Zn-nya. Jadinya Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Kalau yang Pb kan tetap, karena udah reduksi ya reaksinya ya. Menjadi Pb. Nah, jangan lupa ya, ini kan adalah, kalau panah itu kan membatasi produk sama reaktan nih. Ini kan reaktan. Ini kan produk. Nah, terus dia bilang konsentrasi Pb2+ menjadi kurang dari 1 M. Berarti berkurang ya. Nah, kalau yang di reaktan itu harusnya berkurang, yang di produk bertambah. Ini kan kecuali ya. Kalau Pb2+ itu kan di reaktan, berarti harusnya dia berkurang. Berarti benar ya? Benar. Massa elektroda negatif. Tadi kalau volta itu bukan kenap ya, tapi kapan. Volta ini volta. Kalau elektrolisis dibalik ya. Ini suka salah terus ya. Jangan lupa ya. Nanti lupa digojok-gojok lagi otaknya, baca lagi ya. Nah, terus ya,
Kan ini kapan katoda positif, anoda negatif. Masa katoda negatif berarti kan anoda ya berkurang. Nah, katoda negatif kan anoda ya. Ini kan tadi anoda karena dia oksidasi. Ini katoda karena dia reduksi. Ini gimana sih pulpennya? Nah, masanya berkurang nggak? Ya iya, tadi kan udah dijelasin di elektrolisis ya. Kalau anoda katoda reduksi oksidasi itu nggak akan beda antara volta sama elektrolisis. Anoda pasti oksidasi, katoda pasti reduksi di dua-duanya. Dan kalau reduksi kan pasti bertambah masanya, kalau oksidasi berkurang masanya. Nah, ini juga ya, anoda berkurang masanya berarti benar. Kalau nggak percaya, lihat nih, ini awalnya Zn kan nggak punya muatan. Logam kalau nggak punya muatan, wujudnya padat. Terus di produk dia berubah jadi punya muatan, berarti wujudnya larutan. Berarti masanya berkurang karena larut. Itu yang B, penjelasannya begitu. Tidak terjadi reaksi kimia, terjadi ya. Ya kan? Oh, ini volta, ya kan? Dah. Kan spontan volta itu ya, berarti terjadi reaksi. Reaksi redoks yang terjadi menghasilkan listrik. Ya benar kan, volta menghasilkan listrik. Elektron mengalir dari elektroda negatif ke elektroda positif. Jadi elektron itu ya selalu dari anoda yang melepas elektron ke katoda yang menerima elektron. Jadi dari oksidasi ke reduksi, dari anoda negatif ke positif. Loh, ini benar semua. Loh, oh iya tadi ini ya yang tidak terjadi reaksi kimia. Kan terjadi reaksi kimia ya, tapi aku malah tak benerin. Berarti jawabannya C, tidak terjadi reaksi kimia. Ya maaf ya, sudah ngantuk. Jawabannya C, harusnya kan terjadi reaksi kimia. Mau ini volta spontan. Ya. Terus yang ini, sel aki bla 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 nggak penting. Pernyataan berikut yang benar adalah. Ini harus nulis ini. Karena reaksinya nggak kelihatan. Ini suka bikin ini ya, bikin pusing. Kalau ada ininya. Nggak usah ngomong apa-apa deh, aku capek. Udah capek ngomong sendiri. 2 Pb SO4 2H2O. Nah, ini kan yang mengalami reduksan Pb ya. Ini kan Pb SO4 kan min 2, berarti Pb-nya plus 2. Ini kan Pb yang ini kan O kan min 2 tapi ada 2, berarti kan ini min 4, ini plus 4. Ini 0 ya. 0 ke plus 2. Itu kan oksidasi. 4 ke plus 2 kan reduksi. Berarti ini kan oksidator. Ini reduktor karena mengalami oksidasi ya. Terus ini menjadi dua-duanya. Hasil reduksi dan hasil oksidasi. Dia double ya. Ini adalah hasil reduksi tapi juga dia hasil oksidasi. Ya karena kan hasil reduksi dan hasil oksidasi. Berarti jawabannya adalah ini yang benar kecuali. Oke, hasil oksidasi adalah A, salah. Harusnya PbSO4 ya. Hasil reduksinya PbSO4, benar. Larutan elektrolitnya adalah asam sulfat. Iya benar, elektrolitnya asam sulfat ini. Karena kan dia nggak mengalami redoks. Yang tidak mengalami redoks dan dia terionisasi menjadi ion itu adalah larutan elektrolitnya. Gitu. Asam sulfat kan H2SO4, ini kan sebenarnya H2SO4 loh. Kalau digabungkan H2SO4. 2H2SO4. Nah, ini kan dia nggak mengalami redoks, tapi dia larutan terionisasi, berarti dia larutan elektrolitnya. Elektrolit kan artinya terionisasi dan tidak mengalami redoks ya. Yang B, yang bertindak sebagai katode adalah PbO2. Katode kan reduksi ya, berarti ini ya katode. PbO2 benar ya. Yang bertindak sebagai anoda. Nah, kalau ini dua-duanya disebut ya pasti benar dong. Berarti benar semua ya, kecuali E yang harusnya dioksidasi adalah C, Pb. Salah, hasil oksidasinya harusnya PbSO4. Gitu ya. Udah selesai. Nih jawaban yang salah. Ini jawaban yang salah C. Udah ya. Udah mau 50 menit. Apa yang buat ngetepin 50 menit? Jadi ini aja. Jangan lupa like and share ya. Tolong ya. Aku soalnya mau kalau misalnya ini sudah mencapai goals yang aku inginkan, aku lebih giat lagi untuk bahas-bahas ini dan mungkin bikin soal-soal yang mirip dengan kisi-kisi atau TO atau apalah yang bisa digunain gitu ya, yang akan aku bahas di sini gitu ya. Jadi tolong like and share. Terima kasih. Bye. Komen aja, mau request boleh, tapi pakai bahasa yang sopan ya, jangan kayak ada gitu ya. Wah, terus apa lagi ya? Yaudah kalau mau request aja, tapi jangan nyebelin ya, soalnya nanti malah aku blok. Ya nggak sih, nggak aku blok sih, jahat banget. Sebenarnya aku juga nggak tahu cara ngeblok.
Gitu ya. Ya pokoknya semoga bahagia, semoga kita PTN, terus semangat aja. Ingat jangan cengeng ya. Banyak yang lebih susah, yang nggak bisa makan banyak di sana ya. Aku juga udah pernah nggak bisa makan, nggak punya rumah, itu di depan tanah juga sering. Pernah maksudnya bukan sering. Gitu-gitulah ya. Pokoknya jangan merasa paling susah karena dulu aku hampir 24 jam belajar. Iya enggak sih, tapi saya banyak, lebih dari 10 jam sehari. Bye. Pas ya.